Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul ma'nan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul annabiyyu akhiruz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM Muslimat Syariah Bapak Eko Novianto dan jajaran pengurus yang lain yang kami hormati, Bapak Ketua RW 29 Pak Sodikun juga yang saya hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya karena iman, ketakwaan dan ilmu pengetahuannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di tempat dan di gelombang yang sama di mushola yang kita cintai ini. Mohon maaf berapa pertemuan saya nggak hadir ini? 2 ya. 3 bulan libur berarti. Mudah-mudahan perjumpaan kita walaupun mungkin lama, insya Allah bermanfaat, ada gunanya buat kita, paling tidak menambah hasanah wawasan keilmuan kita, dan juga paling tidak bisa memperbaiki ibadah kita, pribadi kita, perangai kita, dan yang lainnya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap nanti di hari kiamat nanti ketika Allah bangkitkan, kita dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, untuk kajian kali ini saya kembali akan mengulas kitab Syarah Ta'limul Muta'allim yang dulu pernah kita bahas. Tapi sekarang saya tergugah kembali membacakan kitab ini, mengkaji kitab ini. Saya coba memberikan pemahaman tentang apa-apa yang ada dalam kitab ini, tepatnya tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Itu tentang penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Ini pasal khusus menghormati ilmu dan ahli ilmu atau ulama. Kenapa ujuk-ujuk saya bahas kitab ini? Kita tahu ini sebenarnya dari sebulan yang lalu saya sudah gerilya memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya, terutama di tempat pengajian-pengajian yang saya isi, termasuk dari subuh semalam juga sama bahas kitab ini. Karena akhir-akhir ini sedang riwah, sedang rame di medsos pemberitaan yang isinya tentu sentimen negatif, framing jahat tentang kedudukan pondok pesantren. Betul ya? Ya, dianggapnya ketika seorang santri duduk atau jongkok bersalaman kepada
kepada kiainya, mencium tangannya, dianggap ini merupakan sistem perbudakan. Lalu ketika sang santri memberikan amplop, katanya ingin memperkaya sang kiai. Saya tidak perlu membahas dengan amarah, menjawab dengan emosional, tapi saya ingin Bapak sekalian, minimal yang ada di lingkungan kita, mari kita ngaji. Kenapa? Di pondok pesantren itu memiliki budaya seperti itu, merendahkan diri kita depan kiai, depan syekh, depan mubaligh atau guru, karena memang itu merupakan ilmu dasar. Ketika ingin menggapai ilmu yang lebih tinggi, maka ilmu dasar yang paling ditanamkan adalah ilmu adab, tentang etika. Karena adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Kalau hanya mengandalkan ilmu saja, iblis sangat alim, sangat pintar dibanding manusia. Tapi karena tidak memiliki adab, penghormatan, etika, iblis menjadi kafir karena mereka bukan karena enggak ibadah, bukan karena enggak nyembah Allah, tapi iblis jadi kafir karena kesombongan atau bitarkil hurmati, meninggalkan penghormatan. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum saya bacakan faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, bahwasanya agar kita melek sejarah, pondok pesantren yang ada di Indonesia itu jauh lebih dulu berdiri kokoh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pesantren itu sudah ratusan tahun sudah ada sebelum terbentuknya, terciptanya negara yang kita cintai ini. Dari setahun 1600, 1800 itu sudah ada pesantren. Bahkan NU saja, Muhammadiyah saja jauh lebih dulu ada sebelum ada Indonesia. Muhammadiyah 1912, NU 1926. Jadi lebih dulu. NKRI ada tahun 1945. Tuan mana? Tuan NU, dan juga tentu lebih tua Muhammadiyah daripada negara yang kita cintai. Artinya sumbangsih pesantren terhadap negara yang kita cintai itu sangat luar biasa. Apalagi slogan hubbul watan minal iman itu untuk membangkitkan gairah santri-santri agar mereka berani mau terjun untuk merebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi itu yang memicu semangat para santri, hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Itu didoktrinkan di pondok pesantren. Jadi sudah begitu luar biasa sumbangsih pondok pesantren terhadap negara kita. Sementara yang membacakan berita itu kapan lahirnya? Artinya dipastikan orang itu nggak paham pesantren, TV-nya nggak paham pesantren, dan tentu nggak pernah pesantren. Kedua, saya ngajak Bapak Ibu sekalian berpikir secara rasional. Kalau memang pesantren itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, siapakah para guru-guru yang ngajar di sini? Saya, Ustaz Lutfi, Ustaz Musonib, siapa lagi? Ustaz Nahrawi, Ustaz Gus Ismi. Mereka lahir dari mana? Mereka lulusan dari mana? Semuanya jebolan pondok pesantren. Karena memang pesantren itu wadah, tempat untuk mencetak kaderisasi ulama. Bukan kayak bapak ini cuma ngaji kuping. Karena untuk menjadi ulama itu butuh ngaji yang ekstra, yang ngajinya setiap saat. Coba pikir, kalau kita mencetak kaderisasi ulama ngajinya seminggu sekali, kira-kira Pak Sugeng bakal pinter nggak?
Berat Pak untuk pintar Pak. Untuk jadi ulama ngaji yang model ini sepertinya mustahil deh. Maka mereka harus mondok, di mana ngajinya setiap saat. Setiap habis sholat ngaji, malam ngaji, habis subuh ngaji. Nggak bisa ngaji kayak gini, jadi ulama nggak bisa. Mencetak kaderisasi ulama ngajinya seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, itu mustahil. Karena ilmu yang dipelajari untuk mencetak ulama itu banyak. Ilmu alat untuk memahami kandungan Al-Quran, hadis, itu nggak bisa lewat terjemahan. Harus menggunakan ilmu alat, ilmu nahu, sorof, bayan, ma'ani, mantek, balagho, usul fikih, qaidul fikih, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan seterusnya. Ilmu tafsir. Kalau ngaji macam ini nggak bakal. Nah, bukan berarti ini nggak boleh ngaji. Artinya lumayan lah. Emang ngaji kuping kayak lumayan. Masuk kuping kanan, keluar kuping, ya mendingan lah daripada nggak sama sekali. Tapi kalau kita tanpa pesantren seperti komentarnya si guru gembul itu yang katanya itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Ini saya pastikan nih orang ngopinya kurang kental ini, mainnya kurang jauh. Bapak sekalian, Ibu perhatikan. Di zaman Nabi itu ada 40 sahabat. 40 sahabat yang disebut dengan ahlu suffah. Salah satu di antara sahabat yang termasuk ahlu suffah itu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, ahlu suffah itu di pojokan, orang yang tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Nah, ahlu suffah itu 40 sahabat. Memang belum ada bahasa pesantren, nggak ada. Tapi mereka tidurnya di masjid, pojokan masjid. Suffah itu pojokan masjid. Nah, mereka ngajinya setiap saat ke Rasulullah. Makanya cerdas, pinter, karena ngajinya terus menerus. Setiap habis sholat bikin halakoh, bikin lingkaran gitu kan, ngaji ke Rasulullah. Habis isya ngaji lagi. Kadang ketika ngaji maghrib bablas sampai tengah malam. Itu mau kita praktekin begitu. Subuh ngaji sampai duha. Cerdas. Jadi secara kontekstual ya pondok pesantren, sistem seperti pesantren sudah ada zaman Nabi. Namanya ahlu suffah, 40 sahabat yang tinggal tidur di pojokan Masjid Nabawi. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, artinya pondok pesantren itu memang tempat untuk mencetak para ulama. Ngaji yang benar-benar ngaji. Maka untuk mendapatkan ulama-ulama baru, ulama-ulama muda, cara mencetaknya yang paling dikedepankan adalah membangun adabnya dulu, etikanya dulu. Tanpa adab, mustahil anak itu akan dapat ilmu. Nah, kita bacakan apa makalah yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna talibal ilmi, i'lam, ketahuilah, bi anna, bahwa sesungguhnya talibal ilmi, orang yang nuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang ngaji, la yanalul ilmi, tidak akan dapat ilmu, tidak akan menggapai ilmu atau mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan manfaat ilmu, illa, kecuali, bita'zimil ilmi, dengan takzim terhadap ilmu, menghormati ilmu, memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan juga memuliakan ulama ahlul ilmi. Nah, ini syarat utama ngaji, belajar, pesantren, biar dapat ilmu dan biar ilmunya manfaat, harus takzim terhadap ilmu. Nah, sekarang saya bahas takzim kepada ilmu dulu. Apa sih yang dimaksud dengan takzim kepada ilmu? Contohnya kitab. Nah, gak usah kitab deh, Quran. Al-Quran yang kita baca setiap saat. Mungkin kalau Quran enggak terlalu inilah. Yang sering itu surat sebagian dari Quran seperti surat Yasin.
kita ini masih punya kebiasaan. Nggak tahu kalau ibu-ibu kalau ngaji sama kayak gini. Setiap habis yasinan, itu surat yasinnya taruh di bawah. Iya, ngeletak di bawah. Catat nih, saya masih sering ngeliatin. Sama sekali suul adab, sama sekali nggak punya adab, sangat suul adab terhadap ilmu. Padahal Quran itu firman Allah, ya kan? Quran itu kan sumber ilmu. Tapi memperlakukan Quran kayak koran. Habis yasinan taruh ngeletak di bawah. Tingginya sama dengan dengan pantat. Ayo catat dong. Coba perhatikan kalau yasinan. Ngeletak di bawah itu yasin. Nah, bagaimana mungkin kita dapat keberkahan Quran, keberkahan ilmu, lawang memperlakukan Quran kayak gitu? Taruhlah di atas, minimal di atas dengkul kita ketika kita duduk sila. Jangan di bawah, ngeletak di bawah sama dengan lubang pantat tingginya. Itu Quran loh Pak. Nah, bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan Quran, lawang kita memperlakukan Quran kayak gitu? Ayo dirubah baik kok. Tegur dikasih tahu, Quran angkat taruh tempat yang tinggi, gitu loh. Saya dulu pernah punya teman namanya Ustadz Siddiq, almarhum, saya udah meninggal dari usia muda, belum sampai 40 tahun sudah meninggal. Ceritanya pernah ke rumah, karena saya pernah bilang saya pernah khataman kitab Syama'il, diijazahkan oleh Dr. Salimul Uluan, ahli hadis dari Libanon yang sekarang tinggal di Beirut, tinggal di Sydney, Australia, jadi mufti sana. Itu guru hadis saya. Khatam saya kitab itu, dapat ijazah. Sanadnya langsung ke Imam Tirmidzi, nyambung ke sana. Dia pengen sekali ke rumah, ingin dibacakan kitab itu. Saya bacakan di hadapan dia, datang ke rumah, bacakan, namanya Syama'il al-Muhammadiyah. Nah, setelah selesai saya bacakan, karena waktunya singkat, dia izin pamit dan minjem kitab itu, minjem kitab Syama'il. Kitab Syama'il itu menceritakan tentang pribadi Rasulullah, aktivitas Nabi dari bangun tidur sampai tidur, fisiknya, akhlaknya, perangainya, diceritakan di hadis-hadis di dalam kitab Syama'il. Nah, ketika dia pulang minjem kitab itu, yang saya membuat, kalau bahasa Tambun yang nganga tuh, terperangak, memperlakukan kitab loh, bukan Quran. Dia sampai buka sarung, pakai celana tentunya, ada celana panjang, sarung, namanya orang Madura kan, santri, benar-benar santri kawakan, puluhan tahun di pesantren. Itu sarungnya dibuka, kitab Syama'il itu dimasukin ke sarung, digelandutin, taruh di dadanya sambil dipegang, naik motor. Begitu memuliakan kitab ilmu. Ini kitab bukan Quran. Dia nggak taruh di bawah jok, di pantatin enggak. Tapi kitab itu ditaruh di dadanya, pakai sarung, dilipat, diikat begitu sarungnya. Naik motor seperti itu. Kata saya, pantas ini alim nih orang. Karena memperlakukan kitab saya seperti itu. Itu baru kitab loh Pak. Apalagi orang yang memberikan ilmu kita lewat kitab. Harusnya kita lebih takzim kepada orang yang ngajar kita. Bukan saya, takzim kepada orang yang ngajarin kita. Kitab saja begitu dimuliakan. Duh. Makanya cerdas, cepat, pintar orang seperti itu. Nah. Wa ahlihi, dan juga kalau ingin dapat ilmu dan manfaat ilmu, kita kudu takzim, memuliakan ahli ilmu, ulama. Ulama itu jamak daripada alim. Jadi artinya kalau bicara ulama, banyak orang-orang alim. Nah, siapapun dia, kalau dia alim, kita wajib memuliakannya sebagai syarat agar kita mudah dapat ilmu dan keberkahan ilmu. Wa ta'zimil ustazi, dan juga orang yang ngaji, belajar atau pesantren, kalau ingin dapat ilmu dan keberkahan ilmu, dia harus memuliakan atau ta'zim kepada ustadznya, kepada gurunya, murabbinya, mubalighnya, syekhnya, kiainya. Harus ta'zim kepada ustadznya, bukan saya tapi ustadznya. Wa tauqirihi, dan memuliakannya. Syarat
agar kita dapat ilmu dan keberkahan ilmu. Kila dikatakan dalam kata mutiara, ma wasala man wasala, tidaklah keberhasilan itu didapatkan oleh orang yang menggapai keberhasilan illa terkecuali bil hurmati, dengan penghormatan. Jadi orang yang berhasil pesantren, jadi ulama, dipakai masyarakat, itu pasti dia dulu ketika belajar bil hurmati, penuh dengan penghormatan, baik kepada ilmu ataupun kepada guru. Wa ma saqata man saqata, dan tidaklah orang yang gagal, tidaklah kegagalan didapatkan oleh orang yang mendapatkan kegagalan illa terkecuali bitarkil hurmati, dia meninggalkan penghormatan, wa ta'zimihi, dan dia meninggalkan pengagungan. Artinya orang yang gagal pesantren kok enggak ada bekasnya gitu ya, bantet ilmunya, bisa jadi karena dia kurang penghormatan kepada ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Gini, santri itu kan banyak, ribuan. Jadi kadang-kadang ada juga yang enggak jadi, artinya ilmunya enggak ngebekas sama sekali. Dapat dipastikan santri yang gagal itu enggak dapat ilmu, enggak dapat keberkahan ilmu, berkahnya enggak dapat, itu kemungkinan besar dia saat ngaji itu tidak ada penghormatan kepada ilmu dan orang yang ngajarin ilmu. Telur yang keluar dari pantat bebek apa ayam nih? Ayam. Kan enggak semuanya menetas, Pak. Ada yang berok, ada yang ngerti berok nggak? Tembuhuk. Nah, gitu. Jadi ada saja satu dua yang tembuhuk. Buah yang berbuah dari pohon itu nggak semuanya sampai gede, Pak. Ada yang jatuh. Nah, pesantren begitu, nggak semuanya jadi. Ada saja yang gagal. Nah, dapat dipastikan kegagalan itu oleh karena kurangnya penghormatan dan ketakziman terhadap ilmu dan ahli ilmu. Wakila, dan dikatakan oleh apa dalam kata mutiara, al hurmatu khairum minat ta'ah, penghormatan itu khairun, lebih baik, minat ta'ati, daripada ketaatan. Penghormatan jauh lebih baik daripada ketaatan. Ala tara, tidakkah kamu melihat, menyaksikan, innal insana, sesungguhnya manusia, la yakfuru bil maksiyati, tidak menjadi kafir karena maksiatnya, wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati, tetapi manusia bisa menjadi kafir lantaran meninggalkan penghormatan atau enggak punya adab. Saya bahas dulu yang pertama. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Penghormatan itu jauh lebih bagus daripada ketaatan. Contoh iblis. Iblis kurang apa? Ibadah getol, pinter iblis. Tapi kafirnya iblis hanya gara-gara kagak hormat. Nih saya sambungkan nih, kenapa mereka nggak hormat. Iblis itu bukan gak ibadah. Nama iblis sebelum diciptakannya Nabi Adam, pertama kali Allah ciptakan iblis itu namanya bukan iblis, tapi al-abid, hamba. Hamba yang taat, tunduk patuh kepada Allah, ibadah. Bahkan derajatnya iblis waktu namanya masih al-abid, mereka itu setiap 400 tahun mereka naik derajat di sisi Allah. Saking taatnya, saking ibadahnya kepada Allah. Tapi menjadi kafir iblis hanya gara-gara bitarkil hormati, meninggalkan penghormatan, ogah hormat kepada Nabi Adam. Itu kan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Uzkur ya Muhammad wa iz qala. Uzkur, ingatlah Muhammad ketika kami berkata kepada sekalian malaikat agar mereka sujud kepada Adam. Sujud. Kok sujud? Nabi Adam itu disujudi oleh malaikat. Bukan cium tangan, Pak Redi. Kalau katanya cium tangan itu perbudakan, membungkukkan badan perbudakan, hello, bagaimana dengan malaikat? Fasajadu, maka malaikat, semua malaikat itu sujud li Adam, kepada Adam. Ayo, bukan penghambaan, tetapi sujudnya li ta'zimi wa takrimihi, memuliakan dan menghormati pemimpin yang dipilih oleh Allah. Fasajadu, maka malaikat tunduk sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak ogah sujud. Aba wastakbar, mereka enggak mau. Takabur, menyombongkan diri. Sombong itu kiber. Kiber itu batarul haq wa ghammatun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Nah, jadi nyungsepnya iblis itu bukan karena enggak nyembah Tuhan, bukan karena enggak taat, tapi hanya gara-gara kagak punya adab, enggak punya penghormatan, enggak mau menghormati Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Terus yang kedua, malaikat yang Allah perintahkan sujud kepada Adam itu ke makhluk suci, betul? Makhluk yang kagak ada dosa macam kita, betul? Lalu kenapa kok Allah perintahkan makhluk yang suci tanpa noda dan dosa itu untuk sujud kepada Adam? Ayo, pernah nggak mikir begitu? Padahal manusia itu kan bakal salah, pernah salah, bahkan salah mulu. Gak ada lagi lempeng makanya malaikat, lagi PA makanya setan. Ya, manusia kan, kalau benar terus malaikat. Tetapi kok kenapa Allah perintahkan makhluk yang sucinya itu, malaikat, untuk sujud kepada Adam? Dan kenapa kok manusia, kenapa kok Adam yang terpilih sebagai khalifah, kenapa nggak malaikat aja? Ayo, toh mereka nggak dosa, nggak punya salah. Ini harus kita kaji. Malaikat pernah menawarkan diri kok. Malaikat pernah menyampaikan, kalau bahasa kita mengunak-unaknya, bahwa mereka lebih pantas sebagai khalifah ketimbang Nabi Adam atau manusia secara umum. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini awal mula kisahnya nih. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat bahwa akan aku jadikan ini Adam, manusia, sebagai khalifah, pemimpin, pengatur, wakil Allah untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Allah ngasih tahu kepada malaikat. Qalu, mereka malaikat berkata, jamak, semua malaikat demo. Kalau bahasa kita mah demo lah, tapi demo malaikat nggak demo. Masa malaikat demo? Ya kalau bahasa kitanya, versi kitanya, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan orang yang senantiasa akan membuatkan kerusakan di muka bumi? Katanya aqua dari air pergunungan, nggak taunya air sumur. Ya kan, nanti kan kalau kan bornya besar-besaran, ya kan, berapa juta kubik per hari dicedot. Lah kalau air, benar kata KDM, kalau air di bawah sedot besar-besaran, nanti kan ada pergeseran tanah. Artinya membuat kerusakan. Mayyusirfi, ini komplainan malaikat itu terbukti sekarang.
Banjir dari mana? Lang Bogornya di sana dibangun, resapan airnya digundul-gundulin, dibangun villa. Mayyufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan manusia sebagai pemimpin, khalifah, pengatur, penguasa, sementara mereka kelak akan membuat kerusakan ya Allah. Wa yasfikud dima, dan manusia juga akan saling menumpahkan darah, akan saling bunuh. Benar nggak? Komplainan malaikat benar nggak? Terjadi nggak? Saling bunuh sesama manusia. Jangan kan sama antar agama, sama muslim aja berantem. Wa nahnu, nah ini wa nahnu kata malaikat, sementara kami ya Allah nusabbihu, senantiasa bertasbih, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Itu kerja malaikat. Bihamdika, dengan memuji namamu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan namamu ya Allah. Nah kalau bahasa kita kan ngagul kan ya, menonjolkan dirinya bahwa memang sih nggak bilang saya aja deh jadi khalifah, enggak gitu, enggak. Itu mah Pak Agus begitu. Kalau malaikat enggak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami ya Allah kerjaannya bertasbih, memujimu, mensucikan namamu. Itu kalau bahasa kita mah rayuan lah, merasa lebih pantas ketimbang manusia sebagai pemimpin. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, daripada apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Nah, sekarang pembuktian. Kenapa sih Allah itu milih manusia sebagai pemimpin di muka bumi, bukan iblis, bukan malaikat, ya, bukan binatang, tapi manusia. Kenapa? Di sini rahasianya. Kenapa kok kita dipilih? Padahal makhluk yang bisa salah, bisa benar, banyak salah, benarnya dikit. Ya kadang-kadang gitu ya. Kenapa enggak malaikat aja yang dipilih? Ini jawabannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini rahasianya. Bukan enggak cukup dengan taat jadi pemimpin itu, nggak cukup soleh, baik kok. Soleh penting, bagus, harus, tapi nggak cukup. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami berikan ilmu pengetahuan kepada Adam, asma'a kullaha, tentang nama-nama benda seluruhnya yang ada di muka bumi, yang tidak dimiliki, yang tidak dianugerahkan kepada malaikat. Ini jadi menangnya kita itu pinter karena alim. Maka benar kata Allah dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah dengan beberapa derajat. Jadi kalau ada ustadz, kiai diangkat derajatnya karena alim, memang udah waktunya. Emang udah wayanya. Kalau ada orang seorang murid ngasih amplop, ini kan ntar bawa amplop saya bahas nih, bawa amplop nih ya. Kemarin di Trans 7 dibahas, katanya nyari kaya, katanya kiainya. Masya Allah, nggak mikir apa? Emang kalau lulusan bagi rapot, emang ibu nggak ngasih amplop ke guru sekolah? Kenapa nggak dibahas? Ini seorang santri ngasih amplop ketika mau pulang kampung karena liburan, ya kan ya? Ya kan, ngasih sekedarnya berapa sih ngasih Ustadz? Ya, dibilang nyari kaya. Nanti saya bahas nanti amplop. Ini dulu. Jadi kita terpilih kenapa jadi pemimpin? Karena cerdas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan kelebihan kepada kita, alim, pandai, pinter, bisa menyebut nama apapun benda yang ada di muka bumi. Saya coba saya cetes. Bapak jawab cepet ya. Ya, pengen tahu ini Bapak manusia apa bukan? Bahwa kita ini pantas jadi khalifah. Ini apa Pak Eko namanya? Nih, gelas. Buat apa? Buat minum. Itu karena manusia. Malaikat nggak tahu. Tanya aja malaikat, nggak percaya mak. Ini apa namanya? Piring, wadah gelas. Ini tuh, kok tahu-tahunya? Manusia itu yang tidak dianugerahi kepada
malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah tampakkan benda-benda itu, hamparkan benda-benda itu kepada sekali malaikat. Jadi Allah ngetes. Yang kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang katanya kami ini bertasbih ya Allah, memujimu, mensucikan namamu, gitu ya. Artinya merasa lebih baik lah. Qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Maka kata Allah, sok malaikat, sebutin nama benda-benda yang di muka bumi, namanya apa, fungsinya apa. In kuntum shodiqin, jika kalian benar layak sebagai pemimpin. Apa yang terjadi? Malaikat lempar anduk putih, nyerah ketika dites sama Allah. Apa mereka bilang? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika diuji sama Allah, malaikat bilang apa? La ilma lana. Qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak tahu apa-apa. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jibril cuma nyampaikan wahyu, Mikail apa kerjanya? Menyampaikan rizki, termasuk nurunin hujan. Israfil niup trompet. Israel betot nyawa. Dan mereka tugasnya cuma itu. Nggak boleh tukeran. Umpama Malik neraka, ntar tukeran sama Ridwan tukeran yuk, nggak boleh. Hanya itu aja. Jadi Malik ya takdirnya jaga neraka, Ridwan jaga surga. Nggak bisa seharian, bisa nggak bro? Seharian aja gue pengen ngerasain surga, nunggu surga, nggak bisa. Karena itulah yang diajarkan sama Allah untuk para malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak tahu apa-apa. Boro-boro nama benda di muka bumi. Tugas cuma satu, itu aja tugasnya. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah, Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi artinya, kesimpulannya, terpilihnya kita sebagai pemimpin karena kita punya kelebihan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita manusia dibanding malaikat yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Ilmu karena alim. Baik, lanjutkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi barulah ketika sudah nyerah itu malaikat, nggak bisa nyebut di kalau kita mah dilantik lah. Dilantik dengan apa? Nah, sekirakan makhluk yang lain untuk sujud kepada pemimpin terpilih, dan mereka sujud bukan pengabdian, bukan penghambaan, tapi sujud itu penghormatan. Sama mencium guru tangannya, mencium tangan kiai, itu bukan sesembahan, bukan perbudakan, tapi adab akhlakul karimah. Jadi bukan perbudakan. Tanyalah kepada santri-santri yang mondok itu tidak diperbudak. Mereka memang diajarkan seperti itu agar mudah membuka keran ilmu yang diajarkan oleh kiai-kiainya. Insya Allah bukan perbudakan. Saya lanjutkan. Innal insana ala tara, tidakkah kamu melihat, innal insana, sesungguhnya manusia, la yakfuru, tidak kafir, bil maksiati, karena maksiatnya. Manusia ketika dia berbuat dosa belum tentu kafir. Contoh, nyolong dosa enggak? Kafir enggak? Korupsi dosa? Kafir? Berzina dosa? Dosa banget, kafir? Enggak. Tapi wa innama yakfur bitarkil hormati. Tapi manusia bisa jadi kafir karena tidak ada penghormatan. Nah, contohnya iblis saja, sama-sama makhluk. Jadi kalau sudah ada sombong, udah enggak mau menghormati orang, lama-lama ngaku paling hebat. Disitulah cikal bakal kafirnya seseorang, merasa lebih daripada yang lain.
Kibru batrul haq wa hamatun nas. Yang namanya sombong itu nolak kebenaran, ogah diajak benar, merasa paling benar, dan merendahkan orang lain. Jadi hati-hati dengan sifat sombong atau tidak adanya penghormatan. Sangat hati-hati, membahayakan. Min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Nah, bagian termasuk atau yang termasuk daripada takzim kepada ilmu itu adalah takzim kepada muallim, orang-orang yang berilmu. Jadi takzim kepada ilmu itu ya salah satu cirinya dia takzim kepada orang alim, bukan saya, tapi takzim kepada orang alim. Kenapa? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi. Nabi udah nggak ada, tapi pewarisnya ulama. Orang-orang alim itu pewaris nabi. Qala Aliun karramallahu wajah, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini bab amplop Pak Eko. Simak baik-baik Pak Eko. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Nah ini, aku abdun, budak. Aku ini bersedia menjadi budak atau hamba. Untuk siapa? Man 'allamani, kepada orang yang mengajarkanku ilmu, harfan wahidan, walaupun cuma satu huruf. Nah ini bahasanya budak di sini. Tapi bukan berarti perbudakan seperti ngebudakan zaman dulu, bukan. Artinya aku bersedia menjadi budaknya orang yang mengajarkanku satu huruf pelajaran ilmu. Insya'a ba'a, terserah apakah aku akan dijual. Wa insya'a ataqu, atau aku akan dibebaskan atau dimerdekakan. Wa insya'a istaraqa, atau aku kembali menjadi budak. Terserah. Pokoknya aku rela menjadi hamba, jadi budaknya bagi guruku yang mengajarkan satu huruf pelajaran kepadaku. Tapi nggak mungkin saya nyuruh bapak jadi budak saya, enggak kan ya? Artinya ini saking takzimnya kepada orang yang mengajarkan kita satu huruf ilmu. Qad unsyidtu fi dzalika, sungguh telah dibacakan nasyid atau apa namanya itu, kata mutiara kepadaku. Ini syairnya, dibacakan syair kepadaku. Ra'aitu haqqal haqi haqqal muallim, menurut pandanganku, pendapatku, hak yang paling hakiki itu haknya seorang muallim. Hak yang paling hak itu, hak yang betul-betul hak yang hakiki itu tuh haknya seorang muallim. Muallim itu orang alim. Wa aujabahu hifzun ala kulli muslim, dan hendaknya wajib dijaga oleh setiap muslim tentang haknya seorang alim atau orang yang berilmu. Laqad ayyada ilaihi karamatan, sungguh haknya yaitu ayyada ilaihi, hendaknya diberikan hadiah untuknya. Nah ini, diberikan hadiah untuk orang alim yang ngajar ilmu itu bukan untuk bayar, tapi karomatan, untuk memuliakannya, sebagai bentuk memuliakan seorang yang mengajarkan kita ilmu. Berapa pantasnya ngasih hadiah ke guru? Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami, setiap satu huruf ilmu itu mestinya 1000 dirham. 1000 dirham kalau pakai kurs Unimed Arab, 1 dirham itu 4.500 Pak Eko. 4.500 kali 1000 berarti 4,5 juta untuk satu huruf pelajaran yang diajarkan oleh guru. Apa kita praktekin ya habis ngaji nih? Kita hitungin berapa huruf, Quran berapa ayat, hitung hurufnya, hadis berapa hadis, hitung hurufnya. Ini nih kitab ini baru sini. Dari pertama bab pasal yang saya baca sampai akhir kita ajan nih, hitung tuh satu huruf 4,5 juta Pak Eko. Apa nggak dijual di musola? Segitunya. Bukan berarti memang kudu begitu. Ini maknanya bahwa ilmu itu nggak bisa dibeli.
Ilmu itu nggak bisa dibayar. Kalau pengen ngelmu, ya belajar. Kalau pengen pinter, ya ngaji. Nggak bisa mentang-mentang kaya harus pinter, nggak bisa. Mau sekaya apapun, kalau nggak belajar nggak bakal pinter. Belajar. Kayaknya kan ada nasyidnya kan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Lala 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 lala. Ya artinya kalau lagi bocah belajar kayak ngukir di atas batu, nggak hilang. Tapi kalau udah tua-tua begini baru belajar, ya sekedarnya Pak. Ya, ini bukan bikin pinter. Kalau Bapak ngaji ini bukan untuk pinter. Nah, kalau mereka bisa pinter, karena mereka ingatannya kuat. Kalau Bapak kan ya ngaji juga sampai nunggu isya, ya di rumah juga nggak ada yang bikin teh. Kalau di sini kan bikin teh sama DKM kan ya, ya kan lumayan lah. Tapi bukan untuk pinter. Artinya kalau kita pengen pinter, yang ngelukis tuh saat kita masih muda. Ini bukan untuk ngaji, bukan untuk pintar. Kalau ngaji ini untuk mengingatkan, betul? Menasehati diri kita. Ngaji seumur segini. Kalau pengen pintar seperti mereka, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, nggak hilang. Tapi kalau udah gini, kayak ngukir di atas air, ya kan? Coba aja nulis di atas air. Ntar praktekin kerun di rumah. Di bak Bapak tulis, ditulis apa kayak gitu kan? Kok tulis, hilang lagi. Namanya siraman rohani. Jadi ngaji ini bukan ngaji pinter, tapi siraman rohani. Siraman saat di masjid, di musola, keluar masjid kering lagi, ya kan? Namanya siraman, tapi lumayan daripada nggak sama sekali, kan begitu. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Jadi ilmu dunia akhirat itu wajib dituntut dipelajari, nggak bisa dibeli. Dari kecilah engkau dapat ilmu, sudah dewasa berguna kemana pergi. Santri itu ketika mereka keluar di masyarakat kepake paling enggak mimpi tahlil, ya kan? Itu satu, bisa doa, syukur-syukur bisa ngajar. Tapi yang lebih hebat, santri ketika mereka keluar pondok di masyarakat, mereka enggak gengsian. Karena mereka ditatar menjadi makhluk yang mandiri, anak yang mandiri. Maka kalau orang punya suami pernah pesantren, nggak terlalu repot nyuruh suami. Karena udah biasa nyuci sendiri, mandi sendiri, ngepel, masak udah biasa. Beruntunglah para istri yang dapat suami pernah nyantri. Kenapa? Diajarkan, ditatar untuk mandiri. Saya termasuk pesantren yang nggak bayar seperak pun. Apa kerjaan saya? Ngabdinya saya pesantren itu karena saya nggak bayar, saya ngebantu tukang, jadi kenek tukang, ngaduk, ngangkatin bata, bahkan saya belajar masang bata, nembok bisa saya, melester juga bisa dikit-dikit. Kenapa? Ngabdi saat di pesantren. Jadi kalau ada pandangan atau sentimen negatif bahwa seseorang ngasih ke kiainya amplop itu sebagai bentuk nyari kekayaan, itu fitnah dajjal. Saya pastikan fitnah. Karena pesantren itu Pak, yang tentu banyakkan di NU, memang NU itu ranahnya, segmennya orang menengah ke bawah. Muhammadiyah lebih dulu ngebangun peradaban. Tapi segmen Muhammadiyah itu orang-orang mampu, orang-orang menengah ke atas. Makanya sekolah Muhammadiyah itu mahal-mahal, ya Pak Win ya, mahal-mahal. Nah, kalau NU seperti Muhammadiyah, petani siapa yang ngajarin? Nelayan siapa yang ngajarin? Kalau bentuk perjuangannya organisasi seperti Muhammadiyah, maka segmen itu yang dilihat sama NU, dibentuklah NU agar bisa mengakomodir orang-orang miskin, nelayan yang nggak mampu sekolah, ayo sekolah di pesantren. Yang bayar monggo bayar, yang nggak bayar ngomong, tapi yang ngabdi ke pesantren bantu kiainya, ngangon sapi, beternak, miara ikan, nyawa, betul tidak? Kan begitu. Ya kalau enggak bapaknya ketika panen bawa gabah ke gurunya, kan begitu.
panen bawa apa ke gurunya, seperti itu. Itu yang dilihat. Maka kedua organisasi besar di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU, bagi tugas. Muhammadiyah untuk yang menengah ke atas, NU untuk menengah ke segmennya pesantren, kampung-kampung itu. Jadi semua orang-orang miskin bisa sekolah. Nggak bayaran sekolah bisa. Jadi kalau ada kiai kaya punya mobil, mobilnya mewah, jangan suuzon itu dari amplop, Bapak. Kalau itu hitungan, tapi kalau hitungan benar kayak tadi Pak Eko ya, kalau hitungan 1 huruf 4,5 juta, percaya saya bisa kaya nih Ustadz. Berarti setiap Ustadz yang ngaji di sini dibayar 1 hurufnya 4,5 juta. Tapi kan nggak ada yang ngamalin, Pak, ya kan? Jadi hanya sekedarnya saja. Kalaupun ada uang dikasih santri, itu subsidi silang buat nalangin, buat bantu santri yang kagak mampu bayar. Itu loh, Pak. Kemudian ada mobil mewah para kiai. Itu kan macam Lirboyo yang dijelekan di TV Trans 7 itu. Itu kan pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Sudah memunculkan, mengorbitkan, mencetak ratusan ribu ulama sedunia, bukan se-Indonesia. Jadi di antara alumni pesantren Lirboyo itu ada yang jadi pejabat, orang kaya, konglomerat. Ketika mereka berhasil, ingat ke pesantrennya, ngasih mobil mewah ke gurunya. Salah nggak seperti itu? Tidak ada salahnya. Pengen juga saya dikasih Pak Eko mobil mewah, pengen saya. Tapi kan saya nggak pesantren, katanya ngaji kuping. Gitu Pak. Jadi jangan dianggap bahwa itu nyari kekayaan. Itu yang kedua, yang ingin saya katakan, ketidakadilan kita ini kadang-kadang urusan ilmu dunia kita begitu ikhlasnya ngasih guru, betul? Walaupun lebih mahal. Contoh deh, privat bahasa Inggris dengan privat ngaji Iqra, bayar mahalan siapa? 1 minggu pertemuan berapa kali? 2 kali. Sebulan bisa 300.000 loh Pak. Seminggu hanya 2 pertemuan. Berarti kali 4, 8 pertemuan. Bayarnya 300 sampai 400.000. Les bahasa Inggris. Les calistung. Ya kan? Baca, nulis. Gitu. Sementara ngaji, mencetak anak biar bisa alibata sajim, biar bisa istinja, bisa wudhu, bisa sholat. Berapa Pak Eko bayarnya? 15.000, paling mahal 20.000. Bayarnya kadang-kadang 3 bulan sekali. Bukan dirapel, tapi tiap bulan 3 bulan bayar sekali 20.000 untuk 3 bulan. Komplain nggak ustadznya? Komplain nggak gurunya? Kagak. Coba di privat Bapak nggak bayar, tagih terus Pak. Ini sama dengan framing negatif, framing jahat yang mengatakan bahwa mencari kekayaan dari amplop santri. Demi Allah, amplop kalaupun dikasih itu bukan untuk menghidupi kiainya. Mereka udah sama dunia gak begitu. Seuzon kita kan seakan-akan ustaznya gila dunia. Padahal kalaupun ada amplop itu dikembalikan ke santri, karena banyak santri yang gak mampu bayar. Nggarap sawah, butuh dana, dari situ. Bangun kobong lagi, dari situ. Karena banyak pesantren yang nggak pernah disumbang sama pemerintah. Gitu loh. Jadi disinilah saya akan jawab secara ilmiah kenapa kita kudu mondok dan kenapa kita betul-betul harus menghormati kiai, karena memang ilmu itu nggak bisa kita dapat, keberkahan juga jauh kita bisa dapati kalau atau tanpa penghormatan atau ketakziman kepada guru. Mungkin itu saya rasa yang ingin saya sampaikan. Kajian kali ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Jangan ikut-ikut framing di medsos. Percayalah, seluruh kiai, guru, ustadz yang ngajar itu semuanya pasti jebolan pondok pesantren. Kalau nggak percaya, silakan Pak Sugeng maju ke sini bacain kitab ini. Artinya nggak mudah, ya betul. Nggak mudah mencetak ulama itu, butuh nggak cukup 1 tahun. Ngaji tuh di pondok itu minimal 6 tahun baru bisa baca kitab, dan itu pun belum tentu berani menyampaikan. Jadi ilmu itu sangat betul-betul harus kita membutuhkan etos
semangat untuk menggali ilmu itu dengan sungguh-sungguh, dari adabnya, kesungguhannya, kedisiplinannya, bahkan nakal sedikit ditampar. Pesantren itu biasa Pak, ditampar sama guru. Coba Bapak ingat waktu masih kecil, pernah nggak ditampar sama guru? Dicubit, dijewer pernah nggak? Sering Pak, bukan pernah, ya kan? Nangis nggak? Nangis. Pulang ke rumah ngadu ke orang tua, diapain? Tambahin Pak. Saya nggak ngaji sehari, karena pas ngaji saya berenang waktu masih kecil, habis SD. Pas besoknya pas ngaji, itu rekal dibuka begini, dimangapin, kaki kita dimasukin, diinjak sama guru Pak. Seleo kaki saya. Pulang ke rumah ditambahin bapak saya. Itu. Tapi sekarang adanya ditampar karena ngerokok di lingkungan sekolah, lapor polisi. Ya kan? Lapor polisi. Gimana anak mau punya adab? Tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Karena yang bertanggung jawab di hari kiamat yaitu orang tua, bukan gurunya. Betul? Nah, oleh karena kita nggak ada waktu untuk ngajarin anak, ngajar sekolah, ngajar ngaji, atau waktunya banyak tapi nggak bisa ngajar anak, akhirnya kita titipin anak ke TPA, ke sekolahan, ke pesantren. Karena ketidakkuasaan kita ngedidik anak, padahal tanggung jawabmu sebagai orang tua. Artinya kalau kita nggak mampu atau nggak mau ngajar anak, titipin. Kalau sudah nitipin ke sekolah, ke pesantren, ke TPA, pendisiplinannya serahkan ke sekolah, serahkan ke gurunya, serahkan ke kiainya. Toh nggak ada seorang guru nampar dengan kebencian, nggak ada. Kalaupun ditampar pasti nakal. Dan itu bukan tamparan benci, tapi tamparan sayang. Khawatir guru ketika diserahkan oleh orang tua, dia nanti di hari kiamat ditanya juga sama Allah, kamu ngajar apa ke anak itu? Dirapikan enggak akhlaknya? Didadan enggak tata keramanya? Disiplin enggak waktu kau ajar? Karena kita sebagai guru sudah diserah terimakan sama bapaknya. Paham di sini? Nah, itu mas sayang sekarang adabnya pada kurang. Orang tuh kalau ngaji Pak, coba ingat Bapak dulu waktu di kampung. Bapak tuh ditenteng tangannya, diserahin ke guru, ditipin, bener nggak? Pak guru nitip anak saya ya, tolong dibimbing, diajarin, nakal tampol, bener nggak? Sekarang kagak ada daftar pakai online, WA juga kagak, boro-boro nganterin ke rumah Pak Ustadz ajarin anak saya, kagak ada. Makanan ini anak siapa yang nggak kenal? Kok pengen punya anak pintar tapi orang tuanya begitu. Ini pentingnya ngaji orang tua. Jadi ketika anak kita ngaji, orang tua ngaji juga biar tahu adab. Yang repot itu anak disuruh sekolah, anak suruh ngaji, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji. Syukurlah bapak yang sempat ngaji, tahu akhlak. Oh iya, anak saya itu tanggung jawab saya, bukan gurunya. Berarti kalau saya serahkan kepada guru, mbok ya nitip, pasrahkan ke guru, percayakan ke mereka, nitip ya Pak Guru anak saya. Senangnya luar biasa sebagai guru. Dititipin walaupun nggak bayar, ketika dititipkan diantarkan, makasih ya Pak Ustadz. Ketika dia keluar nggak ngaji lagi, nggak pesan lagi, mau makasih banyak Pak Ustadz ya, udah ngedidik anak saya sekian tahun. Ini jarang, langka saya temukan di Geria Syariah. Keluar mah keluar aja. Ayo. Ada nggak ibu yang kayak begitu? Anak udah nggak ngaji, terima kasih ke guru, ada nggak gitu? Sebenarnya nggak pantas ngomong begini. Tapi kalau nggak diginiin, nggak bakal punya adab orang tuanya. Pengen punya anak soleh, pengen punya anak pinter, pengen punya anak punya adab, betul nggak Bu? Bagaimana mungkin anak bisa pinter, bisa adab, punya akhlak, orang tuanya aja cuek? Dulu waktu bapak jalan sama orang tua bapak, ketemu guru, nak sono cium tangan gurunya, betul nggak? Sekarang dilakukan nggak? Tidak. Pengen anak soleh, pengen anak pinter, pengen anak punya akhlak. Wong abis ngaji aja nggak ada terima kasihnya. Pak Ustadz terima kasih ya sudah ngajar anak saya kenal alif bata sajim, bisa wudu, bisa. Nggak ada. Mungkin ada 1-2 orang. Inilah saya rasa kelemahan kita. Pentingnya ngaji di sini agar kita betul-betul mendapatkan anak yang kita titipkan dimanapun di lembaga pendidikan, sekolah atau pesantren, punya anak yang soleh, ilmunya manfaat.
Bisa jadi ketika sudah belajar, pinter bisa baca Quran, tapi di rumah nggak pernah baca anak bapak setelah ngaji. Udah diajarkan Quran, sudah hafal berapa ayat, tapi ketika selesai ngaji nggak pernah bacakan. Kenapa? Akhlakmu nggak ada kepada gurunya. Ya, bisa mikir di sini? Bisa aja karena itu. Jadi anak bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak sholat, nggak ngaji. Kenapa? Karena orang tuanya nggak punya adab kepada gurunya. Saya bacakan makalah terakhir tentang orang tua. Fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya man 'allamaka, siapa orang yang mengajarkanmu harfan, satu huruf ilmu, fa inna ma tahtaju ilaihi fiddin, notabene itu menunjukkanmu dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin, maka itu merupakan bapakmu dalam urusan agama. Tahu nggak maksudnya? Jadi orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua nasab, orang tua kandung, itu wajib kita muliakan. Yang kedua orang tua pasangan, mertua, itu wajib kita muliakan, karena jika juga mereka sebagai orang tua kita. Yang ketiga, abuka fiddin, guru itu merupakan orang tuanya anak-anak kita. Jadi setara, sama-sama orang tua. Maka ajarkanlah anakmu ketika dia ketemu gurunya, nak, cium tangan gurumu. Mau guru sekolah ke, guru ngaji ke, guru pesantren ke, ketemu di jalanan, salim guru sono. Itu orang tua yang punya adab. Sekarang mah kayak gedebong hanyut kalau ketemu, pengen punya anak so. Kenapa? Karena orang tuanya gurunya anak kita itu orang tuanya anak kita juga. Fahuwa abuka fiddin, dia bapaknya dalam urusan agama. Sama-sama layak untuk dihormati. Mohon maaf kalau ini ngaji banyak yang tersinggung, ya memang kudu tersinggung, ya betul ya, agar kita benar-benar sadar betapa pentingnya adab, akhlak, agar kita dapat ilmu dan keberkahan ilmu, wabil khusus buat anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup. Demikianlah, mudah-mudahan ya tentu akhlak kita semakin bertambah, ilmu kita manfaat, sedikit yang kita dapatkan mudah-mudahan mudah diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sailin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.